Malam, apa kabar? Baik ya, kita sudah jam 20. Kita akan mulai ya. Mari kita siap-siap, segera kita akan mulai pertemuan atau acara Twin Heart pada malam hari ini. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Atma Namaste, para sahabat Prani Healing di seluruh tanah air maupun di belahan dunia. Sekali lagi saya ucapkan Atma Namaste. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Siti Amsiah dari Ngawi, yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu. Baik sahabat Prani Healing di seluruh tanah air, sambil menunggu para sahabat Prani Healing yang mungkin masih OTW, mari kita segera memulai pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Untuk itu, mari kita hening sejenak. Kita fokus kepada cakra jantung kita dan juga cakra mahkota kita. Tundukkan kepala. Kita akan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Pada malam hari ini kami akan memandu dengan doa yang universal. Mari kita hening, kita tundukkan kepala kita. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dengan segala kerendahan hati kami mohon bimbingan, pertolongan, perlindungan, pencerahan batin, serta kelancaran di dalam acara gerakan penyembuhan dunia pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur, terima kasih. Berdoa selesai. Baik, sahabat Prani Healing di seluruh tanah air Indonesia dan mungkin juga ada di belahan dunia, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali pada acara gerakan penyembuhan dunia pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 8 Juni tahun 2021. Baik, sahabat Prani Healing, mungkin tidak akan kami sapa satu persatu ya secara keseluruhan. Kami sekali lagi kami ucapkan Atma Namaste. Selamat untuk berdiskusi, belajar bersama, ya saling memberi, ya saling asah, saling asih dan saling asuh. Nah, sahabat Prani Healing di seluruh tanah air, pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar kita pada 2 minggu yang lalu ya mungkin, yaitu pengasuhan anak di masa pandemi. Pada malam hari ini kita akan mengambil subtema mengapa pendidikan seks atau mengapa seks itu harus diajarkan kepada anak kita. Dari judul pertanyaan ini mungkin sudah muncul ya di dalam pikiran kita ya, mengapa, atau mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin sudah berpendapat. Baik, belum ya, kalau belum berpendapat mungkin kami akan lanjutkan sedikit. Mengapa sebenarnya pendidikan seks itu harus diajarkan kepada anak-anak kita? Yang jelas agar anak-anak kita itu tidak kekurangan informasi tentang seks. Ya. Karena kalau dia tidak mendapatkan informasi tentang seks, tentu dia akan mendapatkan informasi-informasi itu di luar diri kita, ya, di belakang kita, seperti yang sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu, ya, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, ya, kita sudah membahasnya. Di antaranya, saya akan mengingatkan kembali bahwa
Karena minimalnya pengetahuan tentang seks sehingga dia akan terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual. Mungkin juga akan mengarah ke pornografi, kemudian aborsi, ya, zina, ya, mungkin free sex, ya, pemerkosaan, ya, istilahnya macam-macam ya. Ada juga kumpul kebo, ya, homoseks, hamil di luar pranikah, lesbian, banci, ya banyak sekali ya. Transseksual, ada gigolo, sekarang itu malah muncul lagi sex shop. Zaman dulu tidak ada. Kemudian sekarang ada situs seks, kemudian PSK, ada Om Senang, ada Tante Girang, dan lain sebagainya. Dan yang jelas nanti juga memicu terhadap penularan HIV, AIDS, ya. Nah sekarang ini malah marak lagi ada kawin kontrak ya, di mana itu ada kawin kontrak yang ditentang oleh, yang sekarang ini ditentang oleh bupatinya ya di Jawa Barat ya, di Cianjur ya mungkin. Nah itu juga termasuk salah satunya karena pemahaman pendidikan tentang seks itu sangat minim sehingga persepsi terhadap seks itu tidak sakral lagi ya, tidak indah ya, tidak sakral, tidak dijaga ya, sehingga menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan yang muncul di dalam masyarakat itu menjadi penyakit, menjadi penyakit masyarakat ya, menjadi penyakit masyarakat. Nah, prinsipnya sebenarnya ketika kita mengajarkan seks kepada anak itu, prinsipnya yaitu sama ketika kita memberikan imunisasi kepada anak kita. Ya, kepada anak kita atau kepada cucu kita, ya, memberikan imunisasi. Nah, ketika anak kita itu tidak ingin kita itu anak kita tertular misalnya penyakit TBC, ya, berarti kepada anak kita akan kita berikan vaksin apa? BCG, yaitu penyuntikan virus, ya, penyuntikan virus TBC yang telah dilemahkan. Nah, ini dimaksudkan untuk merangsang tubuh anak untuk memproduksi antibodi. Ya, antibodi yang secara alami yang nanti suatu saat misalnya ada virus yang tidak kita inginkan ya, misalnya virusnya yang kita contohkan tadi adalah TBC, berarti virusnya tidak bisa menyerang karena tubuh kita sudah kebal, tubuh anak tersebut sudah kebal. Nah, hal yang sama ya, hal yang sama juga berlaku untuk beberapa penyakit yang berbahaya ya, misalnya seperti sekarang ini ya, tentang bahaya penyakit apa ini, virus COVID ya. Otomatis nanti semuanya juga akan mendapatkan imunisasi. Ya. Saat ini sudah vaksin ya, maksudnya sudah banyak yang divaksin ya, sudah banyak yang divaksin dan yang terutama adalah para lansia, dan alhamdulillah saya sudah vaksin 2 kali pada bulan Maret. Sudah divaksin 2 kali pada bulan Maret tersebut. Meskipun sudah divaksin, tetap harus hati-hati ya para sahabat Pranigiling, bukan berarti setelah divaksin itu tidak terpapar ya, tetap kita harus prokes ya yang ketat dan terutama menjaga imun kita ya, dengan meditasi setiap hari, meditasi jantung kembar, imun kita juga akan menjadi meningkat ya, menjadi lebih baik. Nah, kemudian imunisasi itu dianggap penting sebab imunisasi itu akan mendorong terbentuknya kekebalan tubuh secara alami. Dan itu merupakan perisai pertama untuk menghalau serangan dari berbagai macam penyakit. Nah, demikian juga pendidikan seks ya, diberikan kepada anak-anak kita. Ini diharapkan ya, pengajaran seks itu sama halnya seperti imunisasi tadi.
Ya, pengajaran seks yang diberikan sejak dini tentu saja, dan kita tidak bisa serta-merta memberikan secara mendadak ketika dia sudah mau menikah, misalnya mendekati menikah, kemudian baru kita bekali, yaitu juga kurang tepat. Atau mungkin ketika anak kita sudah mendapatkan menstruasi bagi perempuan atau yang laki-laki itu sunat ya, itu anak-anak sudah mulai dewasa, remaja, ya itu baru kita cekoi, ya itu tentu saja tidak seperti itu ya, tidak bisa instan ya. Kalau kita melakukan seperti itu, berarti tentu saja seperti kita memberikan apa ya, obat ya, memberikan obat kepada anak-anak kita, yang obat itu harusnya diminum selama 1 minggu, harus dicekokkan selama 1 hari saja, ya itu nanti kan jadi tidak baik ya. Nah, pengajaran seks pada anak itu akan merangsang tumbuhnya kekebalan tubuh anak terhadap kontaminasi seks yang tidak benar. Ya, kontaminasi seks yang tidak benar. Anak yang sudah mendapatkan imunisasi seks, ya, anak yang sudah mendapatkan imunisasi seks yang lengkap diharapkan akan memiliki kekebalan dan kontrol diri yang tinggi. Ya, jadi nanti imunnya adalah kontrol diri. Ya, kontrol diri yang tinggi terhadap serangan virus seks yang jahat. Nah, virus seks yang jahat itu seperti apa ya? Misalnya pornografi atau penyalahgunaan seks. Ya, pornografi, penyimpangan, kemudian penyalahgunaan seks, sehingga kelak ya dia tidak mudah terinfeksi perilaku seks yang tidak bertanggung jawab. Ya, seperti kalau kita amati pada masa-masa sekarang itu kan sungguh sangat mengerikan ya. Anak-anak kecil yang menjadi korban pelecehan seksual yang nanti dampaknya secara psikologis akan menjadi sangat luar biasa. Pemberian imunisasi seks itu menjadi sangat penting bagi anak karena orang tua itu tidak bisa bersama-sama terus selama 24 jam ya. Misalnya kita tidak akan bisa mengontrol anak-anak kita secara terus-menerus ya. Nah, ketika ada waktunya anak-anak kita itu di mana dia tidak bersama dengan orang tua, ya mungkin bersama dengan orang lain, dengan teman-temannya, ya, atau dia menghabiskan waktu dengan orang lain, ya. Nah, interaksi ini akan memberikan peluang yang sangat besar untuk masuknya virus yang jahat tersebut. Ya, virus yang jahat yang tadi kita sampaikan adalah virus seks yang jahat ya, misalnya pornografi ya. Apalagi masa sekarang ini untuk dia menjadi pecandu atau menjadi apa ya, pecandu pornografi ya, itu amat sangat mudah sekali karena semuanya ada di genggamannya ya, yang orang tua membiayai ya, yang akhirnya juga akan berdampak yang tidak baik apabila kita tidak membekali anak-anak kita ini sehingga anak tidak memiliki kontrol diri yang sangat kuat. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Tidak ada cara lain yang ampuh, ya, tidak ada cara lain yang ampuh kecuali hanya menyiapkan kekebalan tubuh anak tadi. Kekebalan tubuh anak di sini kita baca dengan kontrol diri, ya, kontrol diri yang kuat. Hanya anak dengan kontrol diri yang kuat, yang baik, ya, yang kuat, yang akan mampu menentukan sikap tanpa mesti terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya. Ya. Artinya, jika anak suatu saat berada di lingkungan yang menyalahgunakan seks, anak tidak serta-merta terpengaruh.
Karena anak sudah kita bekali dan anak mempunyai kontrol diri yang kuat. Sahabat Prani Giling, sampai di sini, apakah ada yang ingin bersharing atau menanggapi atau bertukar pengalaman, menambah mungkin? Bertanya, mohon izin bertanya, Ibu. Silakan, Mbak Astri. Halo. Oke. Silakan. Iya, Bu. Saya kan punya anak yang juga sudah akil balik nih, umur 12 tahun. Nah, jadi mohon saran secara praktis yang bisa kita ajarkan, karena semakin gede itu saya juga ngerasa semakin komunikasinya juga lebih berhati-hati dan perlu ada seninya. Nah, ini jadi saran praktis dari Bu Amsiah untuk menjaga anak kita nih, terutama perempuan ini, supaya bisa lebih terbuka. Dan juga saya sendiri kalau mau mengajarkan tentang seks ini juga masih bingung terus terang, Bu, mau berkomunikasinya seperti apa. Jadi mohon saran-saran praktis dari Bu Am untuk kami sebagai orang tua mengajarkan kepada anak. Demikian, Bu. Matur Oke, nuwun. keren sekali ya. Terima kasih Mbak Astri. Oke, bagus sekali ya. Umur 12 tahun cowok atau cewek Mbak Astri? Cewek ya? Putri, Bu. Oh Putri, ya Ya. Putri. Oke, baik ya. Pada 2 minggu yang lalu kita bahas tahun ke tahun ya, tahun ke tahun. 12 tahun itu kan sudah menstruasi ya. Berarti kan 12 tahun itu Mbak Astri juga sudah boleh menyampaikan bahwa mengapa seorang perempuan itu kok menstruasi ya. Mengapa menstruasi? Nah, berarti ketika seorang perempuan itu sudah menstruasi berarti anak kita perempuan itu berarti kan sudah siap hamil ya, sudah bisa Ya. hamil. Nah, Ya. ini juga yang harus dibekalkan. Jadi ketika anak-anak kita misalnya umur sekarang ini menstruasi itu saya dapati ada yang umur 9, 10 itu sudah menstruasi. Ya berarti itu sudah harus dibekali bahwa ketika menstruasi sebenarnya itu adalah sel telur yang tidak dibuahi yang gugur. Nah, itu sudah boleh diberitahukan kepada anak, tetapi bahasanya sesuai dengan kapasitas anak. Ya, sehingga ketika anak-anak yang sudah menstruasi itu dia sudah bisa hamil, ya, sudah ada bisa ada bayi di perut perempuan. Ya. Oh, Nah, iya, iya. berarti boleh diberitahukan. Nah, Disampaikan. disampaikan. Ini harus disampaikan sehingga dia akan mempunyai kontrol diri, dia akan menjaga. Pasti nanti dia akan tanya, "Loh kok bisa?" Kan begitu. Kok Oke. bisa, caranya gimana? Nah, ini kita sebagai orang tua tidak boleh gagap ya. Kita Ya. harus mindset-nya harus kita eh, tata dulu. Kita harus sebagai orang tua itu, kalau dulu mungkin dari orang tua kita memang kita tidak dibekali ya, sehingga ketika kita bertanya tentang seks itu biasanya kita gagap ya. Maaf ya, gagap sehingga kita gelagapan ya Mbak Astri. Kita akan gelagapan, loh anakku kok begitu ya, kita tarik nafas dulu ya gitu kan ya, kita tarik nafas dulu, santai, tersenyum dulu, kalau perlu mungkin juga bisa diajak ke melihat kamus ya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yo ngulur waktu, tapi jangan diulur nanti lain kali loh, ketika dia bertanya harus kita melayani ya, ulur waktu sebentar, tarik napas agar kita tidak gagap. Dan yang terutama mindset kita, Mbak Astri dan sahabat Prani Giling yang lain, mindset kita bahwa ketika kita membicarakan tentang seks itu jangan berpikir bahwa kita itu membicarakan tentang porno. Ya, ya. Tabu.
Ya, Iya, dulu iya. di pikiran kita, otak kita itu kalau kita membicarakan tentang itu kan itu tabu. Iya, iya. Nah, itu yang harus kita singkirkan dulu, ya. Itu kita tidak membicarakan tentang tabu. Nah, sehingga sejak awal seperti yang kita bahas yang terdahulu, memang ketika anak-anak kita masih balita itu kita sudah bekalkan nama-nama organ-organ itu. Tetapi kalau sudah yang seusia 12 tahun kan kita tidak hanya mengajarkan tentang nama-nama organ Organ. itu. Misalnya ya, misalnya apa vagina dan lain sebagainya, tidak, itu kan sudah ketika masa lampau, masih ketika dia balita. Nah, tetapi ketika usia yang sudah sekian itu sudah lebih tinggi lagi. Nah, kemudian bagaimana ketika nanti ada pertanyaan, gimana? Lah itu sperma dari mana? Nah, kita juga harus menjelaskan ya bahwa laki-laki itu juga mempunyai sperma. Lah kapan laki-laki punya sperma? Nanti pasti akan dikejar kita. Ya kita beritahukan ketika dia sudah mimpi basah. Lah apakah setiap laki-laki yang punya anak laki-laki atau cucu laki-laki ya nantinya akan bertanya, lah apa setiap laki-laki itu mimpi basah? Ya tidak semuanya. Ya itu kita harus siap jawaban-jawaban juga ya. Yang penting kita tidak mematahkan pertanyaan mereka, Mbak Astri. Iya. Kemudian apabila kita masih bingung, belum bisa menjawab, ya mungkin Iya. kita akan memilih kata-kata itu gimana ya ini kata-kata yang pas untuk dia, atau kita masih shock. Bisa shock juga loh ya, kita mendapat dicerca pertanyaan dari anak-anak itu kita juga shock, dan kita kan tidak boleh membohongi dia. Jadi kita harus beritahukan yang benar. Kalau kita belum siap jawaban, kita akan sampaikan ya Iya, kepada iya. anak kita, "Nduk yo, aku tak golek referensi dulu," kan begitu. Ya. Iya, iya. Heeh. Tapi jangan lama-lama, ojo golek referensi sesasi, tidak ya setengah jam apa piye begitu saja, tak golek referensi dulu, Nduk. Nah, anak kita ya akan tahu bahwa orang tuanya itu juga masih belum siap betul apanya ya, jawaban yang sesuai dengan usianya ya. Jadi dia juga akan bisa mengerti, dan dari situ nanti Mbak Astri akan menjadi lebih seperti sahabat. Iya. Jadi kalau kita merasa aku wong tuamu luwe ngerti aku kabeh ya, nanti anak kita juga tidak mau sharing, Mbak Astri. Ya, jadi Iya. kita harus menghilangkan hal-hal seperti itu. Jadi nanti kalau anak kita sudah menginjak remaja ya mulai akil balik, yaitu kita harus sering membersamai, tidak menggurui, membersamai, tetapi kita akan masukkan juga pendidikan-pendidikan itu yang tanpa seperti guru dengan muridnya. Jadi sudah seperti sahabat. Bahkan nanti penjenengan teman putra penjenengan itu, anak-anak kita itu juga akan berceloteh juga ya di istilah-istilah atau pengetahuan-pengetahuan seks yang dia dapat dari lingkungan atau dari teman-teman sekolahnya, atau mungkin tidak hanya, kalau anak-anak sekarang tidak hanya dari teman-teman di sekolah, tetapi mungkin juga dari YouTube ya, Mbak Astri, Iya, yang dari Google, perkembangannya betul. ya itu sangat pesat sekali, sangat luar biasa sekali ya. Atau Iya. mungkin bahkan nanti ketika kita itu menjawab ya, jawaban kita itu dengan lugu, dengan polos, itu mungkin dalam hati anak-anak kita juga mentertawakan kita, tetapi tidak apa-apa karena mungkin percepatan anak-anak kita di bidang itu sekarang ini juga sudah sangat luar biasa. Kita juga harus siap. Jadi jangan terus kita yo katrok terus ya, seperti tempo dulu, maksudnya Mbak Astrid salah ya. Iya. Ya seperti tempo dulu, pelajaran seks yang kita terima tempo dulu, tidak ya. Sehingga Iya. nanti hal itu akan bisa membekali kepada anak kita ya. Jadi dua hal jawaban yang besar, mudah-mudahan Mbak Astri dan sahabat Prani Healing bisa mengambil kesimpulan dari penjelasan saya yang rodok dawa, tetapi saya simpulkan sebenarnya dua
hal ya, yang satunya kita sudah bisa menyampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya. Jadi matur nuwun Bu Am, jadi sedikit menanggapi. Jadi saya pernah mendapati grup WA-nya dia itu memang ngomong hal-hal yang dia sendiri juga baru pertama ternyata membaca tentang hal itu gitu. Jadi ada istilah-istilah yang di grup itu yang ya seperti itu gitu. Nah, kalau kita mendapati dia berbicara dengan grupnya itu pembicaraan yang mengarah ke demikian, ini tanggapan kita seperti apa Bu ini yang Oke, baik? gini Mbak Astri, Binya ndak usah gugup, itu Mbak Astri gugup lah itu. Lah Anakku bingung Bu sudah ini. seperti itu. Ya, jadi balik lagi mindset kita ya, bahwa ketika Iya. kita mengajarkan seks, membicarakan tentang seks, itu kita tidak membicarakan tentang pornografi. Tetapi sama halnya ketika kita membicarakan kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Ya memang kita belum Hmm, bisa menyampaikan secara vulgar yang namanya senggama kepada anak kita. Ya belum iya, waktunya ya. iya. Tetapi ketika penjenan menjelaskan tentang pertemuan sel telur dan sperma itu sudah boleh, Mbak. Ya boleh. Iya, Ya. iya. Ya nanti mungkin akan dikejar piye ketemunya. Ya itu nanti saya golek acara dulu ya. Boleh ya, boleh, dan mungkin itu bisa dikatakan secara ilmiah kan memang itu bisa dengan sperma yang disemprotkan kan akhirnya ketemu dengan sel telur. Satu Lah telur, iya. itu kan bukan porno, Mbak. Itu kan ilmiah. Iya, iya. Ya, ini. Nah, kemudian menanggapi ketika anak-anak kita ngobrol di grup itu yang macam-macam. Ya, kadang-kadang anak kita juga belum tahu itu. Iya, Mas, betul. ya Anak toh? saya itu belum tahu, Bu. Terus dia juga bingung, ini apa toh maksudnya, Bu? Nah, Gitu. itu bagus kalau bertanya ke Iya, ibu itu bagus iya, ya. Ibu tidak boleh begini misalnya, "Hus, apa cah cilik?" Tidak boleh ya. Ya, iya, tidak iya. boleh. Ya, itu istilahnya kan aneh-aneh ya. Biasanya anak cewek itu yang dibahas Iya. kalau saya lihat di WA anak-anak sekolah itu SD, SMP itu saya lihat itu kadang-kadang dia itu sudah membahas tentang apa itu jagung yang tegak itu juga sudah sampai seperti itu Mbak Astrid. Ya tetapi ketika maaf Prof ini harus kita sampaikan ya Prof. Prof sampai tersenyum-senyum, maaf Prof. Tapi ini harus kita sampaikan ya. Nah, itu anak kita kan juga tidak mendapat bekal seperti itu. Ya toh, Iya. dan kita memang tidak selayaknya membekali seperti itu. Tetapi yang kita bekalkan kan memang itu apa ya, penis, ya penis bisa tegak, Iya. bisa ini karena ada rangsangan dan lain sebagainya. Lah rangsangan dari apa? Dari tontonan, dari video, dari boleh diberitahukan. Tetapi memang kita tidak perlu mengganti dengan jagung, ya, dengan Iya. terong itu tidak perlu mengganti ya. Karena lah itu mungkin dia yang mengatakan itu terong, itu cucut, itu apa, itu dari lingkungannya, pendidikan yang dia terima. Iya. Ya, sehingga kalau kita mendapatkan seperti itu, Mbak Astri, kita harus luruskan. Itu namanya Hmm. ini, dia fungsinya ini, tugasnya ini, caranya seperti ini. Iya. Nah, Nah, kalau itu. maksud kami, apakah itu tetap dibiarkan untuk tetap berada dalam grup itu atau bagaimana ya Bu? Karena memang mengarahnya itu bukan ke pendidikan seks secara benar, tetapi saru gitu loh Bu. Lah, kalau nanti kita itu sudah membekali anak kita, ya kan? Iya. Nah, anak kita Oh itu iya, kan jadi akan bisa ini ya, memprotek, memilah ya, memilah, betul kontrol betul. diri tadi. Sehingga dia akan tahu, ah ini apa ini, enggak penting ini. Ya, ini enggak penting Iya, ini. iya. Seperti kita Mbak Astrid, ya kita sendiri, kita kan Iya, punya grup ya, kita misalnya, ini apa sih? Itu kan kita pasti langsung iya, delete iya, kan, kita ya toh? screening bisa ya. Kita Iya, iya, langsung betul delete betul. kan. Nah, itu berarti kan kontrolnya dari kita kan kita sudah menjaga diri kita ya. Jangan Iya, sampai iya, kita iya. juga terkontaminasi kan begitu maksudnya. Ya Iya, iya. misalnya
hoax apapun ya gitu kan kita juga sudah ini hoax ini kelihatannya hoax ya ini ya wes enggak usah dibaca dibuang kan begitu tidak diteruskan itu kan berarti kan sudah benteng pertahanan kita. Nah, berarti kita harus menguatkan kontrol diri pada anak kita tadi. Iya, iya. Yes. Ya, Bu, terima kasih sekali keren Bu ya. Amini, pertanyaannya dari saya terus. Matur nuwun sangat. Enggak apa-apa Mbak Astrid, mungkin teman yang lain mungkin sungkan mungkin ya agak mau malu. bertanya. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Astrid. Mungkin ini juga mewakili teman-teman ya. Paling kan teman-teman juga begitu ya. Juga berpikir juga seperti itu. Nah, sahabat Prani Giling di seluruh tanah air Indonesia, berdasarkan informasi yang pernah kami baca dan mungkin beberapa waktu yang lalu kami juga pernah menyampaikan bahwa Menteri Kesehatan yang terdahulu Ibu Sapari itu pernah membuat penelitian ya tentang bahaya kecanduan pornografi itu ternyata juga bisa merusak otak ya, merusak otak ya, merusak otak. Nah, otak yang rusak dengan kecanduan pornografi itu sebenarnya sama halnya dengan ketika anak itu kecanduan zat aditif. Ya, zat aditif kerusakannya itu sama beratnya, maksudnya begitu, sama beratnya. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ibu Menteri pada waktu itu, dan waktu itu sebenarnya ada videonya, tapi saya mencari-cari sudah saya hilang, nanti mungkin bisa sahabat Prani Giling bisa menemukan lagi ya sebenarnya itu ada. Nah itu sebenarnya yang dirusak itu adalah otak akal budi. Nah beliau menyampaikan bahwa otak akal budi itu ada di depan, otak yang ada di depan, ya di depan ini. Nah mungkin kalau kita belajar Prani Giling kan kita tahu di sini kan ada ajna ya, ada dai dan ada ajna ya. Mungkin yang sudah psikoterapi ini juga akan bisa benang merah ya, sudah ada benang merahnya ya, sudah tahu pasti kerusakannya ada di sana ya begitu, sehingga memang betul-betul harus dilindungi Mbak Astri. Jadi ini terkait dengan pertanyaan tadi, karena kalau itu nanti anak semakin ingin tahu kemudian taunya dari orang lain kan berbahaya, akhirnya nanti kan akan ke pornografi dan lain sebagainya ya. Memang anak harus dikembalikan tetapi dikuatkan dengan kontrol dirinya tadi dan dijelaskan sehingga nanti dia tidak akan mencari-cari ya. Kemudian selain hanya otaknya, otak akal budi itu juga akan mempengaruhi seluruh tubuh anak. Dengan kerusakan tadi akan mempengaruhi seluruh tubuh anak, baik secara fisik maupun secara emosinya. Nah, kecanduan pornografi secara keseluruhan itu akan menurunkan potensi sumber daya anak atau sumber daya manusia ya, karena bisa saja tidak hanya anak ya, ini juga orang dewasa juga bisa kecanduan pornografi. Ini juga menurunkan sumber daya selaku manusia yang berkualitas, sehingga nanti kualitas manusia itu juga akan menurun. Dan seorang yang kecanduan pornografi ini berdasarkan yang saya baca, ini akan mengalami perubahan yang secara konstan pada otaknya, yaitu di bagian pengiriman pesan di otak itu. Dan juga pada fungsi kontrol otak. Dan anak yang sudah kecanduan pornografi tidak akan bisa mengontrol perilaku seksnya. Nah, ini sangat berbahaya. Dia akan mengalami gangguan memori yang akan berujung pada munculnya gangguan perilaku. Itu sebabnya menjadi penyakit masyarakat ya, misalnya menjadi seperti yang kita lihat itu, kita dengar misalnya menjadi dia
memperkosa sesama jenis dan lain sebagainya, ya, dan seterusnya itu kan karena terjadi gangguan perilaku tadi. Dan yang lebih tragis lagi, ini akan mengalami penurunan kemampuan intelijensi. Ya, kecerdasannya akan menurun. Dan seperti yang kita ketahui juga, kita dengar, selain kecanduan pornografi bisa memicu munculnya juga kekerasan seksual. Ya. Sahabat Prani Giling di seluruh tanah air, kalau sebagai seorang pranic healer, ya kita sudah mengenal pranic healing dan juga super brain yoga. Ya. Salah satu cara yang sangat baik dan efektif ya melakukan super brain yoga. Ya. Dan bagi para sahabat yang sudah di kelas-kelas tertentu kan juga bisa ada pelajaran transmutation sek ya. Ya, sehingga kita bisa lakukan. Jadi bagi anak-anak itu juga bisa segera kita kirimkan, kita ajarkan, kita ajak untuk melakukan super brain yoga setiap hari. Karena super brain yoga itu bisa merubah bentuk secara kimia, merubah energi ya secara kimia, itu bisa dirubah sehingga karakter anak atau praktisi itu juga berubah setelah melakukan super brain yoga. Ya, saya mengingatkan kembali ketika di workshop super brain yoga itu kita pelajari tentang hal tersebut. Ya. Sehingga bisa merubah, sehingga bisa menjadi karakternya menjadi lebih baik. Kemudian manfaat lain dari super brain yoga yaitu stabilitas kejiwaan yang lebih besar dan juga lebih mampu untuk mengatur dorongan seks terutama untuk para remaja. Sehingga energi seks itu bisa kita salurkan, bisa dirubah, bisa dimensinya itu bisa kita naikkan menjadi lebih tinggi sehingga anak dan kita praktisi semua bisa menjadi lebih cinta kasih, ya welas asih, dan kemudian kreativitasnya juga bisa berkembang, kemudian juga intelijensinya juga menjadi lebih baik dan otak bisa menjadi berpikir menjadi lebih benar. Baik, sahabat Prani Giling, ada yang ingin di-sharingkan lagi? Sampai di sini, barangkali tentang super brain yoga. Sehingga kami mendorong dan segera yang belum super brain yoga segera melakukan super brain yoga setiap hari, dan apabila yang belum mengikuti workshopnya ya segera mengambil kelas untuk mengikuti workshop super brain yoga dan segera dilakukan, diaplikasikan setiap hari. Ya, ini jadi sangat bagus sekali super brain yoga, praktis ya, merubah karakter kita. Baik, sahabat Prani Giling, sampai di sini ada yang ingin di-sharingkan atau ditanyakan? Assalamualaikum Bu An. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Wulan ya. Injek Bu. Monggo Mbak Wulan. Begini Bu, saya punya putra. Ya alhamdulillah sudah mengikuti super brain yoga. Oke, keren. Saya lihat untuk perkembangan emosinya sudah sudah progresnya lebih bagus gitu Bu. Nggih. Nah, cuman kendalanya di sini karena saya ini single parent, kebetulan dia ini putra gitu. Kalau menanyakan hal-hal tentang seks, khususnya untuk laki-laki, saya sendiri itu kurang
memahami. Kadang-kadang untuk menjelaskannya itu saya Iya. juga bingung gitu loh, Bu. Mungkin, bisa dikasih Iya. solusi, Bu. Mbak Oke, nuwun, Bu. terima kasih Bu Wulan. Ya, keren sekali ya. Jadi begini Bu Wulan ya, untuk membahas seks ya, membahas seks itu eh, tidak harus ya yang laki-laki itu dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, tidak harus seperti itu ya. Kalau misalnya papa mamanya masih komplit kan bisa bersama-sama ya. Tetapi kalau tidak masalah ya, tidak masalah Bulan. Jadi sampaikan saja kalau Ibu Wulan nanti referensinya kurang, Bulan juga bisa menambahkan referensi ya, tanya-tanya begitu ya, tanya-tanya atau membaca buku atau tanya Mbah Google ya. Ini juga bisa ya. Jadi tidak harus yang laki-laki dengan papahnya, yang perempuan dengan mamahnya, tidak harus seperti itu. Tetapi seorang ibu itu akan menjadi sangat luwes ya, karena seorang ibu kan memiliki anak itu juga laki-laki juga perempuan. Jadi itu akan sangat luas sekali. Dan di dalam pikiran, di dalam benak Ibu Wulan, mindset-nya itu harus dirubah dulu. Ingat, kita tidak membicarakan tentang pornografi, ya, tetapi sama halnya ketika kita membahas organ kita yang lain. Jadi misalnya kita punya jantung, kita punya paru-paru, kita punya usus dan lain sebagainya. Ketika kita membahas usus, ketika kita membahas paru-paru, atau kita membahas hidung kita, mata kita, kan kita tidak sungkan, kita tidak jengah ya, tidak merasa tabu. Nah, padahal organ itu juga organ kita, sama dengan organ kita yang lainnya. Dengan kita memberitahukan yang sebenarnya, anak-anak kita nanti akan menjadi lebih berhati-hati. Dia akan menjaga kehormatannya. Ya. Dan dia kadang-kadang dulu kita merasa nanti akan jangan-jangan ini akan malah dia mengumbar, tidak. Justru ketika kita beritahu, dia akan dengan sadar bahwa dia harus memperlakukan yang mana yang harus dia tutup dan mana yang tidak. Ya, jadi tidak diumbar dan dia akan bisa menjaga dirinya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya, jadi ini untuk semua saja ya, tidak untuk Bu Wulan saja, sehingga dalam mindset kita harus seperti itu, dan sama halnya dengan membicarakan itu. Memang ya kita tidak perlu terlalu keras ya membicarakan itu, karena apalagi kalau kita membicarakan ini dengan anak-anak kita yang sudah beranjak remaja, ya mereka juga sudah sangat sensitif ya. Yang penting jangan sampai kita membohongi dan jangan sampai mematahkan apa yang dipertanyakan. Kalau anak itu bertanya kepada orang tuanya, ibunya itu sudah sangat bagus ya, sangat bagus karena ibunya akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya, daripada mendapatkan informasi itu dari orang lain yang belum tentu bisa dipercaya. Ya. Informasi dari orang lain yang belum tentu bisa dipercaya. Karena kejahatan seks di luar sana itu sangat banyak, Bapak dan Ibu. Ya, para sahabat, banyak sekali. Sehingga kita betul-betul memang harus membekali putra-putri kita untuk dengan pendidikan seks. Jadi mungkin begitu Bu Wulan, apakah ini bisa menjawab? Injih Bu, matur sembah nuwun. Saya berusaha nanti sebisa Ya, mungkin. boleh juga sharing-sharing Ibu lewat Japri ya, mungkin bisa sharing-sharing dengan kita, dan nanti mungkin kalau ini masih diperlukan tema-tema ini, materi ini nanti kita akan sambungkan lagi. Jadi mungkin nanti akan ada, misalnya ada anak yang bertanya seperti ini, jawabannya seperti apa, itu ya mungkin lebih seru ya. Jadi nanti kita berikan contoh-contohnya ya yang sederhana yang mungkin bisa menjawab untuk anak-anak kita dan kita bisa menjadi lega ya. Jadi ini memang
masalahnya tidak hanya di 1-2 dari kita saja ya, tetapi secara umum mayoritas seperti itu. Dan kalau kita melihat saja, misalnya kalau kita melihat atau mendengar mungkin di televisi, berita atau di koran atau di sosial media ya, misalnya terjadi aborsi ya, banyak sekali terjadi aborsi yang juga menyebabkan pengorbanan jiwa ya, misalnya karena aborsi akhirnya yang aborsi itu juga mati ya karena dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali ya yang seperti itu yang kita tidak membahas itu. Tetapi itu muaranya sebenarnya karena pengetahuan atau pendidikan seks yang sangat minim dari anak tersebut. Ya. Sehingga ketika terjadi sesuatu, anak itu pun juga tidak berani bercerita kepada orang tuanya. Ya. Tidak berani bercerita kepada orang tuanya. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kehamilan, nah orang tua kalau anaknya berani menceritakan, orang tuanya kan masih bisa menolong anaknya. Ketika dia tidak berani bercerita, orang tua kan sudah kehilangan, tidak bisa menolong anaknya. Ya, ketika anak dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu, orang tua kan harus hadir, harus menolong, kan begitu. Nah, sehingga untuk pendidikan seks ini amat sangat penting dan genting ya di negara kita ini, sangat banyak sekali yang melakukan aborsi yang ilegal ya, maksud saya yang ilegal. Ya, mengapa ilegal? Karena disembunyikan ya, sembunyi dari keluarganya, dari orang tuanya, dan tentu orang tuanya tidak tahu. Dan ini amat sangat disayangkan, ya, amat sangat disayangkan karena membahayakan jiwa si perempuan tadi, ya, membahayakan. Dan kita juga harus melindungi ya, para perempuan itu harus kita lindungi. Oke, belajar terus ya. Kita harus belajar terus ya, ternyata banyak hal yang belum kita pelajari. Oke, baik, ada yang masukan lagi? Ini sudah hampir jam 9. Kalau memang sudah tidak ada, kita akan melakukan meditasi ya. Mohon izin, apakah di antara sahabat ini, sahabat Prani Giling pada malam hari ini ada yang belum pernah melakukan meditasi? Atau sudah semua? Tidak ada yang raise hand atau chat ya? Sudah semua kah? Baik. Kalau belum, kan kami akan jelaskan sedikit dan kita akan melakukan senam. Tetapi kalau sudah, semuanya sudah, berarti tadi kita semua sudah melakukan senam ya, dan sudah paham ya, sudah verso ya, karena sudah pernah melakukan meditasi. Ya, baik, kalau sudah kita akan segera melakukan meditasi bersama-sama. Nah,